Halo, saya Resti Dudatul Mafiro, NIM 170. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Rahmadini dari kelas 2018A, NIM 176. Halo, nama saya Milana Dausna, NIM 179. Di sini kami akan mendongeng tentang Jack dan pohon kacang. Dahulu, terdapat seorang ibu dan anak yang hidup di sebuah desa. Anak tersebut bernama Jack. Kehidupan mereka tergolong miskin. Harta mereka itu hanyalah seekor sapi. Ibu merasa produksi susu sapinya lama-kelamaan semakin berkurang, sehingga ibu berencana untuk menjual sapi tersebut. Uang hasil penjualan sapi akan digunakan untuk membeli gandum untuk ditanam di halaman rumahnya. Keesokan harinya, Jack membawa sapi ke pasar untuk dijual. Kemudian dia bertemu seorang kakek. "Hai Jack, apa kau mau menukarkan sapimu dengan sebutir biji kacang ini?" "Hah? Aku menukarkan sapiku dengan sebutir biji kacang? Kamu jangan bercanda. Ini merupakan kacang ajaib." "Ah, masa?" "Iya, jika kau meletakkan di tanah, maka keesokan harinya kacang tersebut akan tumbuh sampai ke langit." Kemudian Jack pun berpikir, dan akhirnya Jack pun mau menukarkan sapinya dengan biji kacang tersebut. Sesampainya di rumah, ibu Jack sangat terkejut. "Benar-benar bodoh kau. Bagaimana mungkin kita hidup hanya dengan sebutir kacang?" Saking marahnya, sang ibu pun melempar biji kacang tersebut keluar jendela. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya, ternyata ada pohon raksasa yang tumbuh mencapai langit. Jack pun berkata, "Wah, benar sekali apa yang dikatakan oleh kakek tersebut," gumam Jack. Lalu dengan hati-hati Jack pun memanjat pohon raksasa tersebut. Tak lama kemudian dia sampai di langit dan menemukan istana raksasa. Kemudian Jack berpikir untuk mampir ke istana tersebut karena dia merasa lapar. Jack pun mengetuk pintu istana. Kemudian sang wanita raksasa pun keluar dari istana tersebut. "Ada apa, Nak?" kata wanita itu. "Selamat pagi, Bu. Aku di sini ingin meminta sedikit makanan." Kemudian Jack pun diizinkan masuk oleh wanita raksasa tersebut. Ketika sedang makan, tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki yang sangat kuat. Duk, duk, duk. Ternyata suami wanita itu sudah datang. Ia adalah raksasa pemakan manusia. Dengan cepat, wanita itu berkata pada Jack, "Nak, cepatlah sembunyi.
suamiku sudah datang. Wah, aku pulang. Cepat siapkan makanan untukku, teriak raksasa tersebut. Jack menahan napas di dalam tungku tersebut. Tiba-tiba, raksasa mencium bau aroma manusia. Lalu, dia mengintip ke tungku tersebut. Cepat-cepat, istri berkata, "Itu bau manusia yang kita bakar kemarin. Sudahlah, tenang saja. Ini makanannya sudah siap." Lalu, setelah makan, raksasa ini mengeluarkan pundi-pundi yang berisikan uang emas dari hasil curiannya sambil meminum minuman keras. Lalu, ia mulai menghitung satu persatu uang emas tersebut. Tak berapa lama, ia mabuk dan akhirnya tertidur lelap. Melihat hal itu, Jack segera keluar dari persembunyiannya. Sebelum pulang, ia mengambil uang emas hasil curian dari si raksasa tersebut sambil jalan mengendap-endap. Jack terus menuruni pohon kacang dan akhirnya sampai di rumah. "Ibu, lihatlah emas ini. Mulai sekarang kita menjadi orang kaya." "Tak mungkin kau mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah. Apa yang kamu lakukan, Nak?" Lalu Jack menceritakan semua kejadian pada ibunya. "Kamu terlalu berani, Nak. Bagaimana jika raksasa itu datang untuk mengambilnya kembali?" kata ibu dengan khawatir. Lalu semenjak Jack mendapatkan uang emas, tiap hari Jack hanya bermalas-malasan dan bersantai dengan uang curiannya tersebut. Tapi beberapa lama uang Jack habis. Lalu Jack untuk memutuskan memanjat pohon kacang lagi untuk menuju ke istana. Kamu datang lagi. Ada apa?" kata istri raksasa tersebut. "Selamat siang, Bu. Saya belum makan dari tadi pagi. Perutku jadi lapar sekali." Ibu yang baik tersebut hanya diam saja. Tetapi ia memberikan makan siang untuk Jack. Tiba-tiba, duk, 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 terdengar suara langkah kaki seperti dulu. Jack kembali bersembunyi di tungku. Setelah masuk ke rumahnya, raksasa tersebut makan dengan lahapnya. Setelah itu, ia meletakkan ayam hasil curiannya ke atas meja sambil berkata, "Ayam, keluarkan telur emasmu itu." Lalu ayam itu berkokok, "Kukuruyuk, kukuruyuk." Ia mengeluarkan sebutir telur emas dan raksasa tersebut sangat puas. Lalu raksasa tersebut minum sake lalu tertidur. "Telur emas? Wah, hebat," pikir Jack. Diam-diam ia menangkap ayam itu dan cepat-cepat lari pulang ke rumah. Dengan ayam petelur emasnya, Jack pun kembali bersantai-santai saja. "Daripada kau bersantai-santai saja dan sering mencuri di istana sang raksasa, lebih baik kau bekerja di ladang saja sana," kata ibu Jack. Setiap hari, ayam petelur emas selalu mengeluarkan telur emasnya lebih dari yang seharusnya. Tak disangka-sangka, tiba-tiba ayam petelur emas itu pun mati. Setelah ayam petelur emas itu pun mati, Jack berinisiatif
pergi ke istana sang raksasa tersebut kembali. Dan lagi-lagi Jack bersembunyi di dalam tungku. Tiba-tiba sang raksasa laki-laki itu pun datang dan membawa sebuah harpa ajaib serta meminum minuman keras. Sang raksasa itu pun berkata, "Hai harpa, mainkan sebuah melodi yang sangat indah untukku." Keajaiban pun terjadi. Harpa memainkan melodi yang sangat indah dengan sendirinya. Dengan mendengarkan melodi yang sangat indah tersebut, lambat laun sang raksasa pun mulai tertidur. Jack mempunyai niat untuk mengambil harpa itu. Ia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil harpa tersebut. Tak disangka-sangka, harpa itu pun berteriak dengan sangat keras. "Tuan, Tuan, ada pencuri!" Mendengar hal tersebut, sang raksasa pun terbangun dari tidurnya. Ia segera mengejar Jack yang sedang berlari membawa harpa miliknya. Ia terus mengejar Jack yang berlari menuruni pohon kacang. Ketika hampir sampai di bawah, Jack pun berteriak dengan sangat keras, "Ibu, ibu, ambilkan kapak dari gudang, cepat, cepat!" Betapa terkejutnya ibu melihat sosok raksasa mengejar di belakang Jack. Ia sangat takut, gemetar melihat hal tersebut. Setelah sampai di bawah, Jack pun segera menebang pohon kacang tersebut dengan kapaknya. Dengan suara yang keras, pohon kacang itu pun rubuh. Raksasa ikut terjatuh dan mati. Melihat Jack selamat, ibu sangat lega. Ibu mulai menangis dan berkata, "Jack, jangan melakukan hal yang menyeramkan lagi ya nak. Meskipun kita tidak punya uang, kita harus tetap bekerja keras dengan usaha kita sendiri. Kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dengan begitu hidup kita akan baik-baik saja nak." "Iya Bu, maafkan Jack ya. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak akan melakukan hal yang sama lagi," kata Jack. Sejak saat itu, Jack menjadi seseorang yang lebih baik. Jack bekerja dengan giat dan sangat keras setiap harinya. Jack bekerja ditemani oleh harpa ajaib miliknya. Suatu hari, ada seorang putri yang sangat cantik menemui Jack. Ia mendengar cerita tentang harpa ajaib miliknya yang telah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Pada saat sang putri datang menemui Jack, harpa tersebut tiba-tiba bernyanyi yang membuat putri tersipu malu. "Kalau Putri dan Jack menikah pasti bahagia." Mendengar nyanyian harpa ajaib tersebut, pipi sang putri pun memerah. Jack pun menikah dengan sang putri yang sangat cantik tersebut karena bantuan sang harpa. Setelah menikahi putri cantik, Jack menjadi raja yang sangat baik hati dan suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan.